Selamat pagi teman-teman, salam sehat dari saya. Saya Elizabeth Olentika Jamur, mahasiswi semester 2 dari STIPA Santo Sirius Ruteng, akan mempresentasikan seputar dunia pendidikan kewargaan negara. Baik, tema kali ini yaitu hakikat instrumentasi demokrasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 pokok pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Dan yang keempat adalah tantangan demokrasi Pancasila beserta solusinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian demokrasi itu sendiri. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi, tetapi tidak ada satupun pandangan tunggal tentang demokrasi itu. Demokrasi dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Yang berikut 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Menurut Carlos Alberto Torres, tahun 1998, demokrasi dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Yang pertama, Classical Aristotelian Theory, yaitu demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan atau pemerintahan oleh seluruh warga yang memiliki syarat kewarganegaraan. Yang kedua adalah Medieval Theory. Di sini dia mengatakan bahwa sesuatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang ketiga, Contemporary Doctrine, memakai konsep republikan. Konsep republikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa yang bercirikan yang pertama, cita-cita rapat, yang kedua, cita-cita masa protes, yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar perkembangan ke arah demokrasi Indonesia modern. Sekarang kita memasuki pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Dan yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara.
politik terkecil seperti desa di Jawa, negara di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Mengenai adanya demokrasi dalam desa itu, kita akan meninjau dua macam analisis. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tak bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dikuasai bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat, atau lebih tepatnya Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah di kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara atau kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan, memiliki persamaan di depan hukum, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Yang keempat, sikap seorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin. Sikap terbaik jika peroleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab hakikat merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas pemimpin yang diembannya, yakni memimpin atau mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya kita perlu bertanya, bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang? Apakah Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila? Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo, menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia I terjadi pada tahun
1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlemen. Yang kedua, masa Republik Indonesia II terjadi pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dari penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III terjadi pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita di masa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada MPR meliputi semuanya. Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Setelah amandemen, pasal 2 ayat 1 mengalami perubahan mengenai susunan keanggotaan MPR, dan pasal 3 memiliki 3 ayat. Sebelum adanya amandemen, kedudukan MPR berdasarkan Undang-Undang 1945 merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti lembaga kepresidensial, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 2 ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPD, menjadi tidak berubah. 4 adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Di samping aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, DPD juga sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Dinamika yang terjadi pada lembaga ini sangat mempengaruhi kehidupan demokrasi, dan dinamika itu diharapkan akan mendatangkan manfaat. Dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi. Solusi dari tantangan ini yaitu meminta persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung melalui referendum. Oke teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di my YouTube channel. Terima kasih.